penambahan ya. Pertama adalah tindak lanjut dari surat kita ke Kejaksaan Tinggi DKI yang sudah kita layangkan dengan cara audiensi pada tanggal 21 April 2026. Nanti kita akan kembali mengkaji aspek tidak hanya formilnya tapi juga materialnya. Memang pada waktu audiensi itu kita tidak mengemukakan aspek materialnya, pasal-pasal dan lain sebagainya. Karena yang kita tekankan formilnya dulu, hukum acaranya dulu. Hukum acara itulah yang kemudian kita katakan sudah melewati batas waktu dan sehingga seharusnya kasus ini dihentikan. Ya, sekali lagi kasus ini dihentikan karena sudah melanggar hukum. Ternyata ada beberapa catatan lagi yang kemudian bisa kita kemukakan. Yang kedua adalah kita mau bicara menyinggung sedikit mengenai pelaporan terhadap Rismond Sianipar yang sudah keluar laporan polisinya, LP-nya dilakukan oleh seorang warga negara namanya Irwan. Tapi ada aspek-aspek yang barangkali kita akan lihat lebih jauh ya. Ya, yang ketiga kita akan bicara mengenai apa-apa yang ditemukan Mas Roy sebagai pakar telematika, bukan teletabis ya. Itu kan kata Andi Aswan. Ya, pakar telematika. Sehubungan dengan presentasi Rismond, kemudian sanggahan topi merah dan lain sebagainya, tentu dengan nalar ilmiah yang lurus ya, sebenar-benarnya, tidak disembunyikan, tidak diedit, tetapi yang sesungguh-sungguhnya. Nah, saya mulai dari yang pertama, kawan-kawan semua, bahwa pada tanggal 17 April terbersit kabar bahwa Polda Metro Jaya melalui press conference Dirreskrimum ya, Polda Metro Jaya itu mengatakan bahwa mereka sudah melimpahkan berkas perkara tahap 2 P19 kepada Kejaksaan Tinggi DKI. Unfortunately, ya kan, ketika kami berkunjung beraudiensi dengan tim peneliti Kejaksaan Tinggi DKI pada tanggal 21 April 2026, mereka mengatakan belum menerima berkas itu. Padahal secara teoritis harusnya berkas itu udah nyampe, harusnya. Bahkan kata Mas Didit ya tadi itu harusnya ya pada hari yang sama untuk jadi direct ya, apalagi tidak jauh. Kita ingat tanggal 17 April itu hari Jumat. Oke lah, ada delay, harusnya Senin sudah sampai. Tapi kita Selasa datang belum nyampe. Nah, kami belum dapat update. Tadi upaya untuk menghubungi Aspidum rupanya masih belum ada jawaban. Kita belum dapat update kapan sesungguhnya berkas itu diadministrasikan untuk dihitung. Dihitung 7 harinya kapan, 14 harinya kapan. Tetapi intinya secara formil dan material ya, kami yakin bahwa berkas itu tidak layak untuk disidangkan. Sekali lagi, tidak layak untuk disidangkan. Kenapa tidak layak untuk disidangkan? Karena tadi melanggar hal-hal yang sifatnya formil dan material. Hal formil yang dilanggar kita sudah sampaikan, mungkin perlu saya ingatkan lagi. Satu, batas waktu pengembalian berkas perkara P19 dari penyidik Polda Metro Jaya telah melampaui batas waktu yang ditentukan KUHAP. Baik KUHAP lama tahun 1981 maupun KUHAP baru tahun 2025, yaitu 14 hari. Kami sudah menghitung bahwa pengembalian dari jaksa peneliti kepada penyidik itu dilakukan 13 hari. Jadi 13 Januari itu disampaikan, dilimpahkan oleh penyidik ke kejaksaan, dikembalikan lagi berkasnya pada hari ke-13. Jadi kalau dihitung 26 hari ulang tahun saya itu ya. Nah, 26 sampai let's say tanggal 22 ya. Karena 21 kan belum dapat kita beritanya. Let's say tanggal 22 April bisa dihitung sudah hampir Februari, Maret, April, hampir 3 bulan sudah. Karena itu kita menganggap ini sudah lewat waktu, lampau waktu sehingga tidak seharusnya ditindaklanjuti. Apalagi ada fenomena baru secara administratif itu sudah muncul yang namanya sprindik baru. Padahal sprindik baru harusnya dimulai dengan pengembalian SPDP oleh Kejaksaan Tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi makin firm harusnya ya untuk menghentikan kasus ini.
Kemudian berikutnya lagi, kita juga menyoal bahwa penghentian penyidikan tersangka lain dengan dasar restoratif justice itu melanggar ketentuan RJ yang diatur dalam KUHP. Saya dikritik. Ini bukan pendapat Refli Harun doang, ini pendapat tim Troya dan kemudian para ahli yang mendampingi Troya. Jadi kalau kita mengatakan restoratif justice antara lain diberikan kepada Rismond Sianipar melanggar undang-undang, itu memang benar adanya. Karena undang-undang mengatakan bahwa yang bisa mendapatkan RJ kalau ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Rismond sudah jelas-jelas di atas 5 tahun. Orang mengatakan, oh tidak pakai KUHP yang baru. Kalau tidak pakai KUHP yang baru, ya boleh pakai KUHP yang lama berdasarkan pasal peralihan atau azas lex favorio. Tetapi masalahnya di KUHP lama tidak ada. Karena di KUHP lama tidak ada, maka harus dikembalikan pada KUHP yang baru. KUHP baru mengatakan dengan jelas, ceto welo-welo, bahwa kalau ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, di atas 5 tahun, bukan 5 tahun ke atas, di atas 5 tahun, tidak boleh menerima atau memperoleh restoratif justice. Nah, kita tahu bahwa Rismond dikenakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 8 dan 12 tahun penjara. Sama seperti dikenakan kepada tersangka lainnya, Mas Roy dan Dr. Tifa. Jadi, sobat dan sekalian, itu alasan dua ya. Alasan berikutnya adalah kita mengatakan penerapan prinsip good governance dan clean government dalam penegakan hukum pidana. Jadi kalau misalnya selama ini penyidik mendasarkan pada praktik-praktik yang melanggar hukum untuk mengatakan bahwa lewat batas waktu pengembalian berkas tahap 2 itu biasa, lewat batas waktu 14 hari, kami mengatakan bahwa praktik tidak boleh melanggar hukum yang sudah tertulis. Apalagi kita punya rezim baru baik KUHP maupun KUHP yang berusaha menegakkan hukum yang lebih jelas dan tegas. Paling tidak itu promosi Ketua Komisi 3 ya, yang sampai sekarang belum berani menerima kita ya kan. Kita akan layangkan lagi surat pada Komisi 3. Nah, jadi karena itu kami mengatakan kalau itu melanggar undang-undang tidak sah, walaupun praktik selama itu selama ini seperti itu. Dan bahkan ya di daerah kami mendapatkan laporan bahwa jaksa mengembalikan SPDP ya, surat perintah dimulainya penyidikan itu ketika sudah melanggar 14 hari ketika pengembalian tahap 2-nya dilakukan dari penyidik kepada jaksa. Sehingga jangan sampai kemudian daerah patuh kepada undang-undang dan tambahan dengan pedoman yang dibuat oleh Kejaksaan Agung, oleh Jaksa Agung ya. Tidak patuh di sini. Justru orang pusat tidak patuh. Jadi jangan sampai begitu. Karena soal kepatuhan ini yang kemudian dipermasalahkan juga sebagai alasan keempat adanya citizen lawsuit mengenai dugaan penyelundupan pasal yang kita sebutkan tadi, pasal 32 ayat 1, pasal 35 yang mengenakan hukuman yang sangat besar. Walaupun dalam hal ini ya karena sudah dikenakan ya kita mengatakan bahwa Rismond tidak bisa sebelum pasal itu dicabut. Nah, Mas Roy dan Dr. Tifa sedang mengupayakan agar pasal tersebut dan pasal-pasal lain bahkan itu tidak bisa dikenakan kepada mereka. Nanti secara material substantifnya akan disampaikan oleh Mas Didin. Kemudian alasan kelima kita tahu bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, di mana seharusnya saksi, pelapor, saksi korban itu tidak boleh dikenai tuntutan baik pidana maupun perdata, tidak boleh diproses baik pidana maupun perdata. Dan ternyata mereka diproses baik secara pidana, padahal kasus yang mereka laporkan atau yang akan mereka jadi saksi itu belum selesai diproses di Mabes Polri. Karena selesainya baru tanggal 22 Mei, sementara laporan Pak Jokowi diproses tanggal 30 April. Itu yang bisa disampaikan terkait dengan perkembangan di kejaksaan.